Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan web tracking Eko Pesantren. Bapak Ibu, silakan buka browser, kemudian masukkan alamat URL ekopesantren.com. Setelah itu enter dan akan tampil tampilan sebagai berikut. Nah, di sebelah kanan, di menu sebelah kanan, paling kanan terdapat menu web tracking. Bapak Ibu silahkan klik, maka akan tampil halaman tracking Eko Pesantren sebagai berikut. Di halaman web tracking Eko Pesantren, Bapak Ibu dapat melihat apa saja fitur dari web tracking Eko Pesantren. Pertama, Bapak Ibu bisa melihat timeline, kemudian kuesioner, map tracking, dan grafik penilaian setiap masing-masing pesantren. Dan di web tracking Eko Pesantren ini, Bapak Ibu juga dapat melihat 10 program Eko Pesantren, yaitu program kebijakan lingkungan, program fikih lingkungan, program peningkatan sumber daya manusia, program lahan pesantren, program sumber daya air, program hidup bersih dan sehat, program limbah dan sampah, program sumber daya dan energi, program transportasi, dan program keanekaragaman hayati. Dan ada juga informasi terkait lokasi pesantren yang turut serta di dalam web tracking Eko Pesantren. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara mengisi kuesioner? Bapak Ibu bisa klik di menu atau tombol login. Nah, setelah klik login, maka akan tampil halaman login sebagai berikut. Bapak Ibu tinggal mengisikan nama atau nomor pesantren dan passwordnya. Oke, setelah dimasukkan password, Bapak Ibu silahkan klik login. Nah, setelah login, maka akan tampil halaman web tracking Eko Pesantren. Nah, di sini terlihat, ini adalah halaman dashboard Bapak Ibu. Di sini terlihat berapa jumlah pesantren yang bergabung di dalam web tracking Eko Pesantren ini. Dan juga terdapat informasi 10 program pesantren yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 10 program Eko Pesantren. Di halaman dashboard ini juga terdapat informasi terkait bagaimana cara penggunaan web tracking Eko Pesantren. Ada informasi dalam bentuk dokumen, yaitu dalam bentuk PDF, dan juga terdapat informasi cara penggunaan web tracking Eko Pesantren dalam bentuk video. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kiri ini terdapat beberapa menu, yaitu menu dashboard yang sedang kita lihat bersama-sama, kemudian menu timeline, menu kuesioner, hasil penilaian, kemudian pesantren, edit profile, dan logout jika sudah selesai. Nah, sekarang kita coba lihat sama-sama menu timeline. Nah, setelah kita klik timeline, maka di sini akan tampil timeline pelaksanaan program web tracking Eko Pesantren. Bapak Ibu bisa lihat di halaman ini. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melengkapi dokumen pesantren Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa pilih menu edit profile. Silakan diklik edit profile, maka akan tampil halaman melengkapi data pesantren. Nah, di sini terdapat isian untuk 2 penanggung jawab. Jadi Bapak Ibu bisa menginputkan 1 orang penanggung jawab atau bisa juga menginputkan 2 penanggung jawab. Di mana penanggung jawab ini memasukkan nama, kemudian nomor telepon, dan juga alamat email. Begitu juga untuk penanggung jawab yang kedua. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merubah alamat dari
pesantren Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tinggal masukkan alamat. Di sini ada alamat jalan, ya, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, provinsi beserta kode posnya. Dan apabila pesantren Bapak Ibu memiliki website, juga bisa dimasukkan di isian website pesantren. Begitu juga Bapak Ibu bisa memasukkan visi dan misi pesantren dan juga jumlah santri, baik itu santri putra maupun santri putri. Pada total santri ini akan secara otomatis terakumulasi dari jumlah pesantren putri dan pesantren putra yang sudah diisikan. Dan Bapak Ibu juga dapat mengunggah foto profil dari pesantren Bapak Ibu sekalian, dan juga dapat merubah password dari akun pesantren Bapak Ibu sekalian. Setelah itu disimpan, ya, diklik simpan. Di menu berikutnya ada menu pesantren Bapak Ibu. Nah, menu pesantren ini adalah informasi terkait pesantren mana saja yang turut serta di dalam program web tracking atau program tracking Iko Pesantren ini. Di sebelah kanan juga terdapat map pesantren. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada berapa banyak pesantren dan posisinya atau lokasinya di mana saja. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam menu utama, yaitu menu kuesioner. Nah, menu kuesioner ini adalah menu yang digunakan untuk mengisi, ya, kuesioner yang kami berikan. Terdapat 10 program, ya, 10 program yang nanti akan kita coba isikan. Yang pertama di sini adalah program kebijakan lingkungan. Nah, di halaman ini, di page ini kita bisa tahu kapan kuesioner ini akan dimulai dan kapan selesai dilakukan. Jadi jika sudah melewati batas akhir, ya, pengisian, maka kuesioner tidak dapat dilakukan atau pengisian kuesioner tidak dapat dilakukan. Baik, sekarang kita akan coba bagaimana mengisi kuesioner. Bapak Ibu, silakan klik isi kuesioner. Nah, setelah diklik isi kuesioner, maka akan tampil detail informasi atau deskripsi dari program kebijakan lingkungan yang tadi kita sudah pilih. Dan kemudian kita bisa cek setiap pertanyaan. Sebagai contoh, di sini ada pertanyaan pertama, apakah pondok pesantren mempunyai visi dan misi tentang pesantren hijau yang ramah lingkungan? Nah, Bapak Ibu dapat memilih, ya, beberapa jawaban berikut, tentunya yang sesuai dengan kondisi pesantren Bapak Ibu. Nah, setelah dipilih, Bapak Ibu juga dapat menambahkan penjelasan tambahan. Ini sifatnya opsional jika memang diperlukan. Setelah diisi, maka kita bisa mengisikan nomor-nomor berikutnya. Setelah semua selesai diisi, di bawah ada pernyataan yang menyatakan bahwa isian yang Bapak Ibu lakukan itu adalah data yang benar. Dan di situ Bapak Ibu silakan diklik atau di checklist jika memang sudah benar, dan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu selanjutnya silakan diklik tombol selanjutnya untuk masuk ke step berikutnya. Step berikutnya adalah mengupload dokumen, ya, mengupload dokumen setiap pertanyaan di program yang tadi kita pilih, yaitu program kebijakan lingkungan. Nah, sekarang kita coba untuk mengupload dokumennya. Kita klik upload file. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang harus kita upload dokumennya. Jika dokumen belum diupload, maka terdapat informasi file belum diupload. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Bapak Ibu silahkan klik di aksi, di situ adalah upload file. Klik saja upload file dan kita pilih file yang akan kita unggah. Tentunya yang sesuai dengan dokumen atau dengan pertanyaan pada kuesioner. Silakan klik choose, dan perlu diketahui filenya ini dalam bentuk PDF dan maksimal ukurannya adalah 5 MB. Nah, silakan
Bapak Ibu klik choose file, kemudian kita pilih dokumen yang akan kita unggah. Kemudian klik open dan silakan klik update untuk mengunggah file. Nah, jika sudah diunggah, maka statusnya akan berubah file sudah diupload. Dan kita bisa melakukan re-upload atau upload ulang jika memang file tersebut belum sesuai. Dan kita pun bisa melihat file sebelumnya sudah benar atau belum dengan cara klik untuk melihat file sebelumnya. Jika memang belum pas, belum benar, Bapak Ibu upload ulang, kemudian klik tombol upload, maka file yang diupload akan terupdate dengan file yang baru. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya caranya sama Bapak Ibu. Nah, silakan dicek sampai bawah, dan jika sudah dilakukan upload, maka kita klik tombol selesai. Dan jika sudah terupload filenya, maka pertanyaan di program pertama yang sudah kita pilih tadi akan masuk ke dalam tabel di atas ya. Jadi ada dua tabel Bapak Ibu. Tabel yang atas ini adalah program-program yang sudah kita upload filenya, dan di tabel yang bawah ini adalah daftar pertanyaan yang belum kita isi kuesionernya ya. Belum kita isi kuesioner, maka kita akan lakukan proses pengisian kuesioner. Caranya sama Bapak Ibu dengan cara klik isi kuesioner. Jika kita ingin melihat hasil dari kuesioner atau pengisian kuesioner yang sudah kita lakukan, kita klik hasil penilaian. Nah, hasil penilaian ini terdapat dua penilaian Bapak Ibu, yaitu penilaian secara mandiri atau self assessment. Nah, ini adalah akumulasi Bapak Ibu, dan nilai dari reviewer, akumulasi dari nilai reviewer. Untuk melihat detail dari penilaian ini, Bapak Ibu bisa klik aksi lihat detail. Nah, setelah diklik, maka kita bisa melihat nilai dari setiap soal ya, setiap soal yang Bapak Ibu tadi sudah isikan. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat nilai dari reviewer 1 dan reviewer 2 beserta saran-sarannya. Nah, jika sudah kita lihat, kita bisa melihat juga total nilai, di mana total nilai ini merupakan rata-rata nilai yang diberikan oleh reviewer 1 dan reviewer 2. Jadi tidak ada kaitannya dengan self assessment yang Bapak Ibu lakukan. Baik, selanjutnya setelah kita melihat detail tadi, kita juga bisa mencetak hasil penilaian yang kita lihat tadi ya. Kita cetak dengan cara klik print out. Nah, setelah diklik print out, maka ada dua pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimpan terlebih dahulu dalam bentuk PDF ya, di situ save as PDF. Bapak Ibu juga bisa langsung mencetak dengan cara klik see more, kemudian kita pilih printer yang akan kita gunakan untuk mencetak. Kemudian oke. Dan kita juga dapat melihat hasil penilaian ini dalam bentuk grafik Bapak Ibu dengan cara klik lihat grafik. Nah, di sini akan terlihat grafik penilaian, baik itu penilaian yang kita lakukan secara mandiri atau self assessment. Kita juga bisa melihat grafik dari hasil penilaian oleh reviewer. Dan nanti akan tampil ya grafik 10 program tracking Eko Pesantren. Jadi terdapat 10, maka nanti akan ada 10 grafik batang yang akan bisa kita lihat sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian tadi cara melakukan pengisian kuesioner pada aplikasi tracking web Eko Pesantren. Terima kasih, semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat mempermudah Bapak Ibu di dalam mengisikan kuesioner tracking Eko Pesantren. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.